aku menata ruang keluarga aku agar terlihat estetik dan menarik tentunya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sekarang lanjut bagaimana aku menatanya ruang keluarga yang ada di lantai 1. Nah, jadi di rumah aku tuh ada 2 lantai. Nah, sekarang aku akan bahas di lantai 1 dulu ya, ruang keluarganya. Jadi ruang keluarga ini tuh ada meja kerja aku dan juga ada TV-nya. Jadi ruang keluarga ini tuh bisa sekaligus untuk ruang TV di rumah yang ada di lantai 1, rumah Ci. Nah, oke, sekarang aku akan membahas ini ada apa aja di ruang keluarga aku. Di sini aku meletakkan sofa dengan 3 dudukan. Kenapa aku pilih sofa 3 dudukan? Karena sofa ini menurut aku cukup duduknya itu bisa untuk 3 orang atau 4 orang, jadi sesuai dengan berat badannya atau lebarnya orang gitu ya. Kayak misalkan yang seaku badannya ini bisa cukup lah sekitar 5 orang. Jadi di sini tuh ada 2 anak aku dan suami, dan ada mbak aku juga. Jadi kalau misalkan duduk aku, suami sama anak cukup lah ya, di sini berempat gitu. Nah, yang aku paling suka lagi dengan sofa ini, kenapa aku pilih warna krem biar menyesuaikan dengan interior yang ada di rumah aku. Jadi untuk teman-teman memilih sofa itu harus yang benar-benar tepat banget menyesuaikan dengan interior ruangan, mulai dari warnanya, kualitas bahannya, kenyamanannya, dan yang lebih penting itu sesuai dengan budget teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu maksain uang agar terlihat estetik. Zaman sekarang tuh banyak banget loh harga yang murah banget, bahkan lebih miring tapi kualitasnya benar-benar bagus banget nih. Nah, ini aku pilih sofa ini, kenapa? Karena sofa ini tuh bisa dicuci. Nah, jadi bisa dicuci itu, bisa dibuka ya sofanya nih. Jadi kalau sofanya kotor, aku tinggal buka aja di bagian ini. Aku buka dan ini aku cuci sendiri di mesin cuci. Nah, biasanya aku nyuci sofa tergantung dari tingkat kekotorannya. Tapi sih aku rutin sebulan sekali lah ya cuci sofa. Tapi yang lebih pentingnya lagi tetap harus divakum setiap 2 hari sekali. Jadi aku punya vakum cleaner juga di rumah. Ya biar nggak ada tungau gitu ya. Sorry ini agak beda. Nah, seperti ini. Ini juga sama bisa dibuka ya. Tuh bisa dibuka. Jadi semua sofa ini tuh bahannya bisa dibuka alias bisa dicuci sendiri. Jadi lebih hemat gitu ya. Nggak harus ke laundry. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau lebih praktis bisa juga sih ke laundry. Tapi kalau aku karena di rumah ada mesin cucinya 2, aku bisa nyuci sendiri dan juga tinggal kita beli deterjen aja. Kan sekarang banyak tuh deterjen yang ada parfumnya jadi lebih wangi, dan aku pakai deterjen Clark. Itu wangi banget, bener-bener wangi seperti pakai parfum mahal. Pokoknya cobain deh deterjen Clark. Nah, di sini aku nggak mau dong terlihat agak polos seperti ini kan. Jadi kalau misalkan seperti ini kan kurang bagus, itu kurang menarik polosan gini. Di sini nanti akan aku tata tambahannya dengan bantal-bantal sofa dengan warna-warnanya yang berbeda-beda. Oke, nah ini untuk penataan di sofa aku akan meletakkan selimut rajut. Kenapa aku pilih selimut rajut ini? Karena biar agak terlihat estetik gitu ya, dengan warna yang krem agak kecoklat-coklatan gitu. Ini ya, ini tuh udah agak lama, jadi rajutannya agak sedikit gimana gitu ya, nih kayak gini. Tapi kalau nggak is oke, ini masih terlihat menarik dan cantik. Nah, ini akan aku letakkan di bagian ujung sebelah kiri aku. Jadi aku meletakkannya seperti ini. Kenapa? Yang seperti aku bilang, biar terlihat lebih menarik, semenarik mungkin. Jadi teman-teman, ini versi aku ya, karena setiap orang itu pasti penataannya berbeda-beda, menyesuaikan aja sama interior dekorasi rumah teman-teman. Nah, di sini tuh aku temanya kayak seperti coklat krem gitu, lebih ke apa ya, estetik deh ya. Ini tuh lebih ke warna-warna yang agak warm gitu. Cara selanjutnya aku akan pakai bantal sofa nih dengan motif yang berbeda-beda tapi tetap serasi ya, jadi menyesuaikan dengan dekorasi yang ada lagi-lagi ya.
biar lebih terlihat menarik dan serasi dan nggak polosan gitu. Nah, jadi ini akan aku tata sebelah sini, yang satu lagi juga sebelah sini. Ini aku kasih 5 bantal sofa ya. Dan yang satunya ini ya, ini yang panjang. Nah, di sini berbeda. Ini aku tata sebelah sini sama seperti yang di samping. Ini juga aku tata sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih cantik dan nggak terlalu polos gitu. Jadi lebih berwarna kalau bisa dibilang ya. Dan di sini aku meletakkan meja yang nggak terlalu besar. Ini diameternya sekitar 70 cm. Nah, dengan warna yang putih. Ini tuh atasnya bukan marmer ya, tapi ini triplek, multi triplek. Ini ya, maaf kalau salah nyebut. Nah, ini yang dilapisi sama stiker. Ini stikernya cukup cantik tuh, jadi kayak marmer asli gitu. Dan ini untuk bawahnya itu ini besi ya, ini besi. Ini aku dikasih. Nah, aku sengaja pilih yang model seperti ini agar lebih apa ya, masuk aja sama ruangan aku. Jadi kalau misalkan aku bosen, aku geser ke yang lain pun masih bisa masuk karena warnanya putih, lebih netral gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Ini benar-benar menarik kan warnanya gitu, serasi gitu. Nah, biar lebih nggak terlalu polos lagi mejanya, aku akan meletakkan vas bunga yang simple aja tapi matching sama dekorasi yang ada. Nah, ini vas bunga, ini bunga artificial, lebih tepatnya daun artificial ya. Aku pilih warna hijau-hijau agar lebih terlihat nyala gitu ya. Nah, di sini kenapa aku pilih yang ukuran seperti ini? Agar nggak terlalu banyak makan tempat gitu. Kan namanya juga ruang keluarga, ruang TV, pastinya kan kita sambil nonton TV itu sambil makan, ataupun misalkan sambil nyemil. Jadi bisa naruh di sini minuman-minuman, makanan, masih ada space untuk naruh tempat makanan. Nah, selain aku meletakkan meja, ada vas bunga yang nggak terlalu besar, aku di sini juga meletakkan karpet. Di sini aku pilih karpetnya yang ada anti slipnya, alias nggak geser-geser, pokoknya aman. Lagi-lagi karpet pun aku pilih dengan warnanya yang senada, dan aku tuh suka banget sama motif ini. Motif ini tuh bener serasi banget sama dekorasi ruangan aku. Jadi ada coklatnya, ada krem, ada putihnya juga. Jadi untuk teman-teman yang mau mendekorasi ruang keluarga atau ruang TV yang ada di rumah teman-teman, itu bisa ngikutin inspirasi dari aku seperti ini dekorasinya. Kalau memang teman-teman interiornya itu warnanya warna-warna krem, warna-warna putih yang seperti ini, yang seperti aku. Jadi ada hitamnya gitu. Nah, teman-teman boleh mengikuti penataan yang ada di rumah aku. Nah, ini benar-benar menurut aku cantik ya. Dengan adanya kita meletakkan karpet di ruang keluarga ini, itu lebih hidup dan lebih nyala gitu. Coba teman-teman bayangkan kalau di sini nggak ada karpet, pastinya tuh lebih nggak terlalu kelihatan bagus gitu kalau menurut aku ya, dan lebih nyaman juga untuk diinjaknya, karena kita juga kan pastinya pengen nyaman untuk menonton atau bercengkrama sama keluarga kita. Nah, di sini juga aku meletakkan cermin yang diameternya 100 cm. Kenapa diameter 100 cm? Karena ini ruangannya cukup lumayan agak besar, lebar ya, dan tinggi plafon itu sekitar 3 meter 80 cm. Nah, di sini juga di bagian dindingnya aku memakai semacam list plank. Ini tuh dari GRC, ini yang ini ya. Ini tuh sekitar 5 cm untuk ukurannya. Kenapa aku pakai list seperti ini? Biar nggak terlalu nggak terlalu ini aja polos. Jadi menurut aku kalau misalkan seperti ini kelihatan menarik aja sih. Tapi kembali lagi ke teman-teman mau dekorasinya seperti apa. Nah, ini aku meletakkan cerminnya dengan ukirannya. Ini aku pesan di Jepara. Harganya nggak terlalu mahal menurut aku karena aku beli langsung di pengrajinnya. Dengan warnanya yang senada, ini kombinasi ya warnanya, ada kombinasi silver dan krem. Jadi dicampur gitu warnanya. Pada saat aku pesen, aku memang mau pilihnya warna seperti ini. Jadi aku foto dulu ruangan aku dan mereka tuh ngasih warna pilihan. Aku bilang, ini pilihan warnanya nggak sesuai dengan yang aku inginkan, tapi boleh nggak kalau misalkan kita campur aja warna silver dan warna krem. Jadi untuk teman-teman yang mau beli cermin yang seperti aku, teman-teman bisa juga langsung ke IG aku Rumah Ci. Di situ aku sering banget membagikan link-link perabotan yang ada di rumah aku, bisa langsung di follow juga.
IG aku Rumah Ci dan TikTok aku Rumah Ci. Nah, gimana menurut teman-teman? Menarik bukan? Nah, untuk bagian sudut yang ada di kanan aku meletakkan tanaman artificial, ini daun pisang. Nah, aku pilih daun pisang ini tingginya sekitar 2 meter tingginya, biar terlihat lebih berwarna aja gitu, jadi ada hijau-hijaunya, jadi agak lebih lebih hidup aja gitu ruangan ya, kalau misalkan ada tanaman artificial. Dan juga aku meletakkan ini, ada nakas. Nah, kanan kiri aku ada nakasnya, dan selain itu juga aku meletakkan ini lampu table lamp di sini. Lagi-lagi warnanya senada ya dengan yang ada di ruangan aku. Jadi gimana menurut teman-teman? Ini sudutnya terlihat lebih menarik bukan kalau ditata seperti ini? Di sudut ruangan yang ada sebelah kanan aku juga meletakkan sofa. Nah, ini sofanya itu seperti ratu ya, sofa ratu. Kenapa aku pilih sofa ukiran seperti ini? Karena biar terlihat menarik aja menurut aku. Jadi ada titik poin gitu yang menarik di ruangan ini. Nah, ini titik poinnya sofa ini. Jadi sofa ini tuh kalau misalkan kedatangan tamu, saudara yang datang ke rumah, pasti mereka tuh akan foto-foto di sini, duduk seperti ini dan cekrek, jadi bagus aja gitu. Karena memang sudut sebelah sini itu paling menarik menurut aku ya. Jadi ada tanaman artificial, ada nakasnya, dan ada sofa seperti ini. Nah, untuk sofanya ini aku pesen di Jepara. Menurut aku sih ini harganya worth it banget ya dengan bahannya dan kualitas kayunya, kayu jati dengan ukirannya. Ini tuh warnanya lagi-lagi warna krem, tapi bisa temen lihat-lihat ini tuh bahannya lembut dan gampang banget untuk dibersihkan. Nah, biar nggak terlihat polos, aku akan meletakkan bantal sofa, ada rajutannya gitu seperti ini. Nih, aku letakkan di sini. Gimana? Jadi terlihat lebih cantik ya. Warnanya ini krem agak keputih-putihan gitu, karena di sini tuh bahannya kan kremnya agak lebih kecoklatan ya. Tuh bagus aja sih menurut aku tuh kayak gini. Dan untuk sofanya ini tuh busanya bener-bener empuk ya. Jadi aku tuh kalau milih sofa itu dipastiin bahannya, kualitas bahan, kualitas kayunya, pakai kayu jati, kayu mahoni, atau kayu apa. Terus juga diperhatikan dari busanya. Busanya itu kan ada level-levelnya, apakah empuk sekali, apakah sedang. Nah, pastinya semakin empuk dan semakin nyaman itu busa, pasti harganya akan semakin mahal. Itu kembali lagi ke teman-teman mau bahannya seperti apa, material dari si pembuatan sofa. Jadi jangan teman-teman itu membandingkannya, di toko A lebih murah, di toko B lebih mahal. Nah, teman-teman harus lihat juga materialnya itu apa. Di situ tanya, harganya segini di toko A, di toko B harganya segini. Nah, tanyain, Pak atau Bu, ini bahannya dari apa ya? Terus kayunya apa ya? Dan untuk si busanya itu pakainya level apa? Atau misalkan yang bahan busanya itu atau busanya itu yang empuk, yang standar, atau yang apa. Nah, disitu jadi bisa teman bandingkan, oh pantesan harganya itu mahal, oh iya pantesan juga harganya standar. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih memilih penampilan, nah teman-teman bisa kok yang misalkan yang busanya standar aja. Nah, terus kualitas kayunya juga yang standar aja, karena menurut aku itu udah bagus banget ya dan nyaman juga. Jadi kembali lagi ke keinginan masing-masing. Nah, di samping aku ini ada meja yang gak terlalu besar, tapi ini cukup lah ya untuk menyimpan minuman dan cemilan yang kita bakalan makan. Karena lagi-lagi kalau menonton TV nggak mungkin ya kalau kita langsung cuma nonton doang, pasti kan kita butuh cemilan dan minuman. Nah, biasanya aku meletakkannya di sini. Nah, di sini juga kita bisa meletakkan beberapa dekorasi biar agar terlihat lebih menarik aja. Nah, di sini aku akan meletakkan vas yang menurut aku kecil. Ini tuh vas seperti nanas ya vasnya. Nah, seperti ini. Dan aku juga meletakkan beberapa buku, ini tuh dummy book ya. Jadi lebih ke biar terlihat menarik aja gitu. Apalagi kalau misalkan di ruangan ini aku lagi buat konten, pastinya agar terlihat lebih menarik dan estetik akan aku tata sedemikian rupa. Nah, seperti ini ya. Karena kalau misalkan kita lagi buat konten itu, kalau misalkan
ininya terlihat menarik, bagus, pastinya kan teman-teman lebih suka ya nontonnya, dan bisa menginspirasi juga untuk teman-teman bagaimana cara meletakkannya, walaupun nantinya yang ada di ruangan itu berbeda, tapi bisa menginspirasi gitu, bisa oh iya nanti di sudut ruangan ini tuh ntar kita akan meletakkan apa, di sebelah kiri kita akan meletakkan apa, dan di bagian ini kita akan meletakkan apa. Jadi lebih terbuka gitu pikirannya kalau misalkan teman-teman melihat video aku ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman dekorasi penataan yang ada di ruang keluarga aku? Nggak terlalu penuh kan dekorasinya, simple aja. Ini sih yang sesuai dengan keinginan aku ya, karena menurut aku kita menata ruangan itu harus sesuai dengan keinginan. Jadi jangan kita ikut-ikutin tren, boleh sih ngikutin tren, tapi kalau itu yang kita inginkan, karena rumah itu adalah sebuah tempat istirahat di mana kita itu banyak melakukan aktivitas di situ. Sebisa mungkin kita harus membuat rumah itu senyaman mungkin versinya masing-masing. Jadi gimana menurut teman-teman penataan yang ada di ruang keluarga aku? Tulis di bawah ya. Nah, ini sih versi aku ya, karena setiap orang lagi-lagi penataannya, kesukaannya pasti berbeda-beda. Nah, tapi teman-teman bisa melihat kok inspirasi yang penataan dekorasi ini. Siapa tahu teman-teman ada juga yang sama seperti aku, sukanya natanya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi jangan sampai dilewatkan video aku ini. Nah, ini penataan yang ada di sudut sebelah sini. Jadi masih ada penataan yang sudut sebelah sana. Di ruangan ini itu ruangannya cukup besar, nggak terlalu besar banget sih ya, cukup lah ya, sedang gitu ruangannya. Nah, aku bagi-bagi nih, karena ruangan ini cukup untuk menatanya, ada yang sebelah sana, sebelah sini. Nah, di bagian ini ya aku menatanya seperti ini. Nah, aku akan menata di sebelah sana. Yuk, ikutin aku. Nah, sekarang di sudut bagian ini masih di ruang keluarga. Waktu itu aku tuh mikir di sudut ruangan itu kayaknya kelihatannya kurang bagus gitu kalau masih kosong banget. Aku mau nata apa ya? Nah, di saat itu juga aku berpikir untuk menata ini itu untuk tempat kerja aku. Jadi ini tuh tempat kerja aku yang kedua. Ini yang di lantai 1, dan kalau misalkan aku lagi mau kerja edit foto, edit video, itu di atas juga ada. Nah, di sini kenapa aku meletakkan ruang kerjanya di sini, agar aku bisa mengecek atau misalkan mengontrol anak-anak aku yang lagi belajar di ruang keluarga ini. Jadi anak-anak tuh kalau belajar bisa di ruang keluarga ini, bisa juga di kamarnya, atau bisa juga di atas, suka-sukanya anak-anak lah ya. Tapi lebih seringnya sih di ruang keluarga ini anak-anak kalau misalkan mau belajar atau misalkan mau kumpul-kumpulnya. Jadi di sini aku sambil ngedit, sambil bisa ngeliatin anak aku, kadang juga aku bercanda sama yang si kecil. Nah, ada juga yang bilang, Kak, fokus nggak sih kalau ruang kerjanya di dekat ruang TV? Yang pastinya anak aku nggak akan nonton TV kalau maminya lagi kerja. Jadi anak aku lagi belajar, ya aku lagi kerja di sini. Jadi pada saat anak aku bertanya tentang pelajarannya, aku akan menjawab. Dan karena kan aku di sini duduknya dekat ya sama anak aku, jadi anak aku di sebelah situ dan aku sebelah sini. Nah, di sini aku meletakkan meja, ini meja kerja. Lagi-lagi warnanya sesuai dengan interior yang ada di rumah aku, warna krem. Ini aku pesennya di Jepara juga ya. Ini berbagai macam peralatan yang aku butuhkan di pekerjaan aku. Nah, yang paling sering ditanyain di IG aku itu ini. Nah, ini lemari laci dari koper, yang bentuknya koper. Ini tuh unik banget. Lagi-lagi aku pesannya di Jepara. Harganya tuh loh sangat terjangkau banget, tapi bagus kan? Nggak kalah sama buatan luar negeri. Ternyata tuh buatan dalam negeri tuh lebih bagus dan bahannya lebih menarik loh. Karena Indonesia itu kaya akan bahan-bahan, kaya akan budaya, kaya akan alamnya ya. Makanya cinta produk dalam negeri. Nah, ini bisa dilihat juga motifnya, bukan motif ya, lebih ke warna catnya. Ini tuh di cat gitu. Yang aku suka tuh kalau di Jepara itu kalau abis dicat pasti akan di open gitu ya. Bahasanya itu lebih ke bahasa apa gitu. Kalau aku sih lebih pahamnya lebih ke oven, jadi natural gitu ya warnanya. Terus seperti ini, aku tuh suka banget nih, unik banget loh. Ini tuh aku taruh buku, peralatan kerja aku juga di sini ada, pokoknya campur-campur deh ya. Nah, di sini juga aku meletakkan ini printer, aku meletakkan juga ini home sweet home tuh.
Jadi biar terlihat menarik aja gitu. Selain itu juga aku meletakkan lukisan di sini. Kenapa? Biar cantik aja kalau menurut aku. Lagi-lagi aku tuh suka banget sama lukisan seperti ini. Warnanya juga, motifnya menyesuaikan ya. Dan ada yang salfok lagi nih, banyak banget tuh pertanyaan di IG aku, di TikTok juga banyak juga yang komen, "Kak, ini pohon raksasa apa? Ini pohon raksasa apa? Ini tuh tingginya 3 meter loh." 3 meter berapa ya? Enggak, hampir 4 meter. Bukan 3 meter, hampir 4 meter. Ini tuh ya, ini tuh artificial. Ini dari pohon jambu asli, tapi daunnya tuh palsu. Nih, memang sih ini tuh menurut aku bikin ruangan lebih hidup aja. Nih, aku duduk di aku di sebelah sini ya. Nih, aku di sebelah sini. Lihat tinggi banget kan? Tuh, pohonnya, dan itu benar-benar oke banget deh menurut aku. Ya, dan di sebelah sini juga aku meletakkan lagi-lagi lampu meja. Nih, lampu meja yang berbentuk nanas, unik juga. Nih, kursinya satu set ya sama mejanya. Nah, untuk pohon ini, perabotan yang ada di rumah Ci itu bisa teman-teman lihat untuk linknya di IG rumah Ci. Bisa juga teman-teman lihat nanti di situ. Aku juga sering banget bagi-bagiin link-linknya. Bisa juga teman lihat di bawah. Nanti akan aku share linknya aku beli di mana. Tapi kalau misalkan nggak ada linknya, aku pasti akan infoin itu belinya di toko mana. Jadi teman-teman bisa cek IG aku Rumah Ci. Di situ aku menulis atau menyepil bahasanya ya link pembelian yang ada di rumah aku, perabotan-perabotannya. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada, teman-teman bisa DM aku. Pokoknya mampir ya ke IG aku Rumah Ci dan TikTok aku Rumah Ci. Di situ juga aku banyak membagikan link-link perabotan yang aku pakai di rumah aku. Nah, segini yang penataan yang ada di sudut sebelah sini. Jadi gimana menurut teman-teman? Tulis komen di bawah ya. Nah, aku juga akan membahas meja TV yang ada di ruang keluarga aku ini. Kan gak afdol dong kalau aku hanya membahas penataan sofa, penataan yang ada di ujung sebelah sini. Nah, sekarang giliran aku memberikan informasi, aku pakai TV-nya apa, meja TV-nya juga apa. Nah, di sini tuh berdekatan ya ruang TV-nya, aku meletakkan TV-nya dengan meja kerja aku. Nah, di sini ada pohon artificial yang sangat besar yang tadi aku udah bahas. Nah, di sudutnya ada pohon artificial yang raksasa, yang besar. Selain pohon raksasa yang ada di samping aku juga meletakkan meja TV di sini. Ya, namanya juga ruang keluarga ya, ruang TV pastinya juga ada TV-nya. Gimana sih ya? Nah, kan nggak semua TV itu diletakkan di meja TV. Ada juga yang pakai bracket ya, ditempel di tembok atau misalkan ditempel di lemari gitu yang khusus untuk menyimpan atau meletakkan TV itu. Nah, aku meletakkannya di sini di meja TV. Lagi-lagi aku pesan meja TV-nya itu di Jepara. Nanti akan aku share linknya beli di mana. Nah, ini TV-nya nggak terlalu besar. Ini 43 inch untuk TV-nya. Nah, aku geser sebelah sini kali ya. Nah, ini untuk TV-nya 43 inch. Di sini juga ada lampu ya. Ini lampu meja. Ketutupan ya sama pohonnya. Nah, ini jadi ini ya. Ini tuh ada laci-lacinya. Tuh ya, cukup lah ya. Menarik. Dan untuk warna-warnanya juga untuk warnanya ini juga warna putih aku pilih. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kalau putih itu netral menurut aku. Nah, untuk lacinya cukup untuk menyimpan beberapa cemilan, buku-buku, pokoknya disesuaikan aja kita mau meletakkan apa di laci-laci itu. Nah, di sini juga aku meletakkan bunga artificial di sudut sebelah sana biar terlihat lebih hidup aja gitu ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Penataan yang ada di ruang TV atau ruang keluarga aku dengan aku meletakkan TV-nya. Jadi teman-teman penasaran nggak sih aku tuh jaraknya berapa meter atau berapa sentimeter antara TV dan sofanya. Jadi menurut aku tuh untuk jaraknya itu nggak bisa dipastikan karena setiap ruangan itu pasti berbeda-beda. Dan untuk ruangan aku di sini cukup lumayan agak jauh ya, karena memang ruangan itu lebar dan agak sedikit panjang. Tapi cukuplah untuk menontonnya itu nyaman banget. Jadi gimana menurut teman-teman penataan dekorasi yang ada di ruang keluarga aku? Tulis di kolom komentar ya.
Oke, sekian video aku kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. See you next video. Bye!